Dago Dream Park merupakan objek wisata yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat dan dibuka pada tanggal 22 Januari 2017 yang berdiri di tanah seluas 13 hektar. Taman rekreasi ini mengusung konsep Jawa, Sunda, dan Bali dengan berbagai macam fasilitas dan spot foto yang menarik. Banyak wahana di objek wisata ini yang berkaitan dengan alam karena Dago Dream Park memiliki tema Fun in the Nature. Objek wisata ini beroperasi setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga jam 5 sore. Untuk tiket masuk ke Dago Dream Park mengais kocek sebesar 20.000 per orang. Namun, jika ingin menaiki wahana, harus mengeluarkan biaya tambahan yang dibagi dalam 3 kategori, yaitu Grade A, Grade B, dan Grade C. Selain itu, seluruh tiket wahana, termasuk tiket warawiri, tiket parkir, dapat ditukarkan dengan berbagai macam souvenir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik kan pastinya, semoga baik. Perkenalkan, nama saya Bintang Putrarianto, saya dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata, Angkatan 2019. Saat ini saya berada di kelas A. Kali ini saya akan memaparkan video berupa video sistem informasi geografis mengenai objek wisata Dago Dream Park. Kita langsung saja. Untuk lokasinya, Dago Dream Park ini berada di Jalan Dagogiri, kilometer 22, Mekarwangi Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, dengan letak astronomisnya yaitu 6 derajat 41 menit hingga 7 derajat 19 menit lintang selatan dan di antara 107 derajat 22 menit sampai 108 derajat 5 menit bujur timur. Dago Dream Park pun memiliki batas wilayah. Secara geografis, Dago Dream Park pun berbatasan dengan beberapa objek lain, di antaranya yaitu di utara berbatasan dengan Puncak Puncut, di timur berbatasan dengan Lawangwangi Creative Space, di selatan berbatasan dengan Curug Dago, dan di barat berbatasan dengan Amazing Art World. Berikutnya kita memasuki ke kondisi geografis dari Dago Dream Park ini. Iklim. Dago Dream Park yang berada di Lembang terletak di ketinggian antara 1312 hingga 2084 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan sekitar 100 sampai 200 mm per bulan serta rata-rata kelembapan nisbinya 84 sampai 89 derajat dan suhu rata-ratanya berkisar antara 17 derajat hingga 27 derajat Celcius. Untuk topografinya, letak Lembang sebagai wilayah dibangunnya Dago Dream Park ini jika dilihat dari peta terletak di pegunungan dengan ketinggiannya 1000 hingga 1200 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah flora dan fauna. Untuk flora yang ada di sana, yang paling terlihat adalah pepohonan pinus yang sangat banyak yang dijadikan sebagai background untuk foto-foto wahana Dago Dream Park itu sendiri. Pohon pinus itu tumbuh di setiap wilayah Dago Dream Park. Tetapi sebenarnya tidak hanya pohon pinus saja, ada juga tumbuhan dan tanaman hias lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan untuk faunanya, karena di sana ada
Uncle's Barn, yaitu wahana pembelajaran yang penting bagi anak untuk mengenal berbagai binatang ternak dan berinteraksi dengan mereka secara langsung. Jadi di sana terdapat hewan-hewan seperti kelinci, kuda, domba, kambing. Selanjutnya kita memasuki potensi 3A. Potensi 3A itu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Untuk atraksi, seperti halnya destinasi wisata lain, Dago Dream Park pun memiliki atraksi wisata untuk menarik pengunjungnya. Dago Dream Park memiliki 31 wahana atraksi untuk dinikmati pengunjung seperti paintball, Aladdin's Carpet, Pirate Ship, Skybike, dan masih banyak lagi atraksi yang tidak kalah menariknya. Untuk amenitas, di bidang amenitas, Dago Dream Park pun menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Seperti yang saya tampilkan pada tabel berikut. Bisa dilihat dari tabel berikut, amenitas yang ada di Dago Dream Park ini sangat banyak, berjumlah 38. Mulai dari loket tiket yang ada 10, terletak di spot-spot masing-masing, lalu ada function room, 3 function room, lalu ada toilet, ada nursing room, musola, information center, restoran and food store, penginapan, souvenir shop, penitipan helm, security post, dan parkir mobil dan motor. Wisatawan pun tidak perlu merasa khawatir bila ingin menginap, karena Dago Dream Park juga menyediakan fasilitas penginapan yang dapat dipilih oleh wisatawan yang terdiri dari 3 pilihan, yaitu Bronze Pack dengan biaya 500.000 per malam, Silver Pack dengan biaya 600.000 per malam, dan Gold Pack dengan biaya 700.000 per malam. Penginapan yang disediakan pun merupakan rumah tradisional. Lalu kita ke bidang aksesibilitas. Untuk aksesibilitas, akses menuju Dago Dream Park dinilai sudah cukup baik menurut saya. Karena dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, di dalam sana pun terdapat lahan parkir untuk mobil dan motor. Tetapi kalau untuk bis dengan jumlah kursi 59 sampai 60 dapat diparkirkan di terminal yang tidak jauh dari sana. Lalu untuk akses informasi, informasi mengenai Dago Dream Park ini bisa kita dapat di sosial media mereka ataupun website resmi mereka. Lalu ada informasi demografis dan psikografis. Untuk demografisnya, Dago Dream Park merupakan objek wisata yang terletak di Desa Pagerwangi, Mekarwangi, Lembang. Nah, jika dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2017, tercatat sebanyak 5.644 orang. Dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.873 jiwa dan perempuan sebanyak 2.771 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.492 per kilometer atau 2,87%. Sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani, pedagang, serta pekerja sektor informal. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, banyak juga dari penduduk yang berpindah atau bekerja di sektor pariwisata. Nah, Dago Dream Park ini meningkatkan kondisi sosial kehidupan masyarakat sekitar dalam dimensi struktur populasi, transformasi mata pencarian, dan dimensi kehidupan sehari-hari. Lalu kita masuk ke segi psikografis. Dari segi psikografis, jika dilihat dari kondisi penduduk sekitar, dengan adanya Dago Dream Park, masyarakat mendapatkan pengaruh positifnya, seperti misalnya peningkatan pendapatan masyarakat, lalu masyarakat yang tidak menganggur lagi. Nah, bisa disimpulkan dari keadaan itu, masyarakat pun menjadi lebih sejahtera. Lalu jika dilihat dari sisi pengunjung merasa ada beberapa hal yang dinilai kurang seperti wahana, layanan makanan dan minuman, toko souvenir, dan fasilitas yang belum lengkap. Walaupun begitu, beberapa pengunjung merasa kalau suasana hatinya menjadi lebih baik dikarenakan faktor lokasi Dago Dream Park yang sejuk dan menyatu dengan alam, membuat pengunjung merasa segar dan tenang. Berikut ini akan saya masukkan foto peta wisata dari Dago Dream Park itu sendiri.
Peta wisata ini membantu pengunjung untuk melihat-lihat objek wisata apa yang akan mereka nikmati. Tentu saja ini sangat membantu karena tidak banyak wilayah yang memiliki peta wisata itu. Dan di sini terlihat jelas nomor-nomor dari objek-objek atau wahana-wahana yang bisa dinikmati pengunjung. Oke, kesimpulannya, wisata Dago Dream Park ini merupakan destinasi wisata yang ramah untuk dikunjungi keluarga dan berbagai macam kalangan lainnya. Wisata buatan berupa wahana permainan dengan lebih dari 30 jenis permainan. Objek wisata ini juga sudah memenuhi unsur 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Dago Dream Park memiliki jenis atraksi wisata yang beragam, mulai dari wisata alam maupun wisata buatan. Aksesibilitas menuju Dago Dream Park pun sudah memenuhi dari segi akses jalan raya, kondisi jalan yang bagus, dan jarak yang tidak terlalu jauh dari pusat kota, serta memiliki lahan parkir luas yang tersedia untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Dengan berdirinya Dago Dream Park, turut membantu perekonomian masyarakat sekitar yang tinggal di Dagogiri. Hal ini juga membuat kreativitas masyarakat meningkat dengan membuat souvenir maupun usaha lain yang berkaitan dengan sektor wisata. Objek wisata ini juga cocok untuk wisatawan segala usia dan cocok untuk wisata keluarga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.